Cara mudah membaca EKG untuk perawat. Dasar-dasar kelistrikan jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari beberapa sel otot jantung yang memiliki sifat-sifat khusus dalam penghantaran listrik di jantung. Menurut Guiten dan Hall, struktur dari sistem konduksi tersebut adalah 1. Nodus sinoatrial 2. Nodus atrioventrikular 3. Berkas His. Selanjutnya kami akan menjelaskan satu persatu sistem konduksi jantung tersebut. Nodus sinoatrial atau disebut SA nodus berperan dalam pencetus listrik pada jantung. Kecepatan frekuensi SA nodus sebesar 60-100 kali per menit. Nodus atrioventrikular atau disebut AV nodus berfungsi secara otomatis ketika SA nodus mengalami gangguan, atau impuls SA nodus lebih lemah dari impuls AV nodus. AV nodus memiliki kemampuan mengeluarkan impuls secara normal sebesar 40-60 kali per menit. Berkas His. Berkas His akan menyebarkan impuls ke cabang berkas kanan dan cabang berkas kiri. Cabang berkas kanan akan membawa arus listrik menuju sisi kanan septum intraventrikular menuju apex ventricle kanan. Sedangkan cabang berkas kiri akan membawa arus listrik menuju fasciculus septum, fasciculus anterior, dan akan menyebarkan impuls listrik dari ujung cabang berkas ke ventrikel, dari endokardium ke epikardium untuk mencetuskan depolarisasi. Kecepatan frekuensi sistem Purkinje ini adalah 20-40 kali per menit. Setelah kita mengetahui konsep kelistrikan jantung, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar elektrokardiografi. Ada 3 terminologi istilah EKG. 1. Elektrokardiografi adalah suatu metode untuk mempelajari kerja otot jantung yang tercatat pada grafik potensial listrik yang disebabkan oleh aktivitas listrik otot jantung dan terdeteksi pada permukaan tubuh, sehingga dapat membantu diagnosa abnormalitas jantung atau perubahan fungsi jantung. 2. Elektrokardiograf adalah alat perekam aktivitas listrik jantung dengan menggunakan sadapan yang ditempelkan pada permukaan tubuh. 3. Elektrokardiogram adalah grafik hasil perekaman elektrokardiograf. Selanjutnya penting bagi kita mengetahui ukuran atau kecepatan dari kertas EKG. Kertas EKG adalah kertas grafik yang terdiri atas kotak kecil dan kotak besar, dan diukur dalam satuan milimeter. Dibagi atas kotak kecil berukuran 1 kali 1 mm, dan kotak besar berukuran 5 kali 5 mm. Adapun kecepatan kertas EKG yang standar digunakan adalah 25 mm per detik. Artinya tiap 5 kotak besar EKG adalah 1 detik. Setiap satu kotak kecil kertas EKG mempunyai nilai durasi 0,04 detik dan voltase 0,1 mV, sedangkan setiap kotak besar mempunyai durasi 0,2 detik dan voltase 0,5 mV. Durasi dan voltase pada kertas EKG harus kita hafal, untuk mempermudah interpretasi EKG selanjutnya. Sekarang kita akan bahas gelombang hasil sadapan pada kertas EKG. 1. Adalah gelombang P. Gelombang P menggambarkan aktivitas listrik pada atrium miokardium sewaktu melakukan depolarisasi. Setengah gelombang P mewakili depolarisasi atrium kanan dan setengah gelombang P berikutnya mewakili depolarisasi atrium kiri. Gelombang P membentuk gelombang ke atas pada lead 1 dan lead 2, dan mengarah ke bawah pada lead AVR, dan pada lead V1 gelombang P bersifat bifasik. Karakter listrik gelombang P adalah lembut dan tidak tajam. Durasi normalnya adalah 0,08 sampai 0,12 detik. Sedangkan tingginya tidak lebih dari 2,5 mm. 2. Kompleks QRS. Kompleks QRS menggambarkan secara keseluruhan aktivitas listrik pada kedua ventrikel, yang mengalami depolarisasi, hingga menyebabkan kontraksi pada kedua ventrikel. Normal kompleks QRS, lebarnya tidak lebih dari 3 kotak kecil, atau 0,12 detik. Cara mengukur kompleks QRS adalah, dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang S. 3. Gelombang T. Gelombang T merupakan gambaran fase repolarisasi ventrikel. Kepentingan gelombang T yaitu untuk mengetahui adanya infak jantung dan gangguan elektrolit. 4. PR interval. PR interval dihitung mulai awal gelombang P sampai awal kompleks QRS. Normal panjang PR interval adalah, antara 0,12 sampai 0,20 detik. PR interval mewakili waktu yang dibutuhkan oleh impuls dari SA nodus, berjalan melewati AV nodus sampai ke berkas His. Gangguan atau nilai PR interval yang memanjang atau lebih dari 0,20 detik, menandakan terjadinya AV block. 5. Segmen ST. Normal segmen ST adalah segaris dengan garis isoelektrik. Selanjutnya, kita harus mengetahui aksis jantung. Aksis jantung menggambarkan kumpulan vektor gelombang depolarisasi ventrikel,
pada bidang vertikal atau frontal, yang diukur dari titik 0 acuan, di mana titik ini sama dengan 0 derajat, atau searah sadapan lead 1. Aksis pada lead ini bernilai negatif, dan yang terletak di bawah garis bernilai positif. Normal nilai aksis adalah antara negatif 30 derajat dan positif 110 derajat. Untuk perhitungan nilai aksis jantung, dibutuhkan minimal 2 sadapan, di mana 2 sadapan yang paling bagus menggambarkan aktivitas bioelektrik jantung secara keseluruhan adalah sadapan 1 dan sadapan AVF, dikarenakan kedua sadapan tersebut sumbunya saling tegak lurus.